Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, sehat walafiat. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Majalisus Saniyah. Kita masih di hadis pertama dari matan Arba'in, ada 40 hadis. Kita hadis pertama, ini khatimahnya, penutup majelis yang pertama atau penutup hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Khatimatul majlis. Ini penutup majlis. Khatimah berarti khobar. Mubtadanya kita takdirkan hazihi. Khatimatul majlis. Ikhwani, ikhwani wahai saudaraku. Ikhwani ini munada, huruf nidanya mahdhuf, takdirnya ya. Ya ikhwani, wahai saudaraku. Man kana aqilan wa ya'lamu annahu mayyitun fa innahu yarda fid dunya bil qut fima yunasibu zalik. Wahai saudaraku, bermula siman yang ada ayahnya siman itu berakal. Wa ya'lamu dan tahu ia bahwa sungguhnya ia itu mayyitun akan mati niscaya, fa innahu maka sesungguhnya siman itu yarda, rela ia fid dunya di dalam dunia bil qut dengan makanan fima yunasibu zalik pada ma yang cocok ia akan demikian. Jadi maksudnya di sini kata beliau, orang yang berakal, orang yang yakin dia akan mati, dia akan rela di dalam dunia ini dengan makanan saja. Maksudnya dengan kebutuhan ya primer lah, cukup kebutuhan pokok udah, nggak harus mewah-mewah. Wa yashtaghilu bi amalil akhirah, dan sibuk ia dengan amalan akhirat. Karena dunia mazra'atul akhirah berarti dunia tempat beramal, panennya di akhirat. Kenapa orang yang berakal, orang yang yakin dia mati, dia rela dengan sedikit dari kehidupan dunia dan dia menyibukkan diri dengan amal akhirat? Karena fa innal akhirata hiya darul qarar. Karena bahwa sungguh akhirat, dianya akhirat itu darul qarar, tempat tetap, tempat yang abadi, akhirat. Wa dunia darul fana, dan dunia itu darul fana, negeri kebinasaan, artinya tidak abadi lah, sebentar doang hidup di dunia. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkatalah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, apa kata beliau? Qadir tahalatid dunya mudbirah, sungguh berangkatlah dunia, hal keadaan dunia itu yang membelakang. Jadi maksud membelakang, ini sebenarnya dunia sedang meninggalkan kita. Kita berjalan menuju akhirat, berarti dunia itu di belakang kita. Begitu kata Sayyidina Ali, kita sedang pelan-pelan, sadar nggak sadar, sedang pergi meninggalkan dunia dan dunia meninggalkan kita. Wal akhiratu muqbilah, akhirat itu sedang menghadap, artinya akhirat ada di depan. Kita sadar nggak sadar sedang menuju akhirat, pelan-pelan meninggalkan dunia menuju akhirat. Irtahalatid dunia, berangkatlah dunia dalam keadaan membelakang, berangkatlah akhirat dalam keadaan menghadap. Maksudnya kita menuju akhirat. Maka kata beliau, fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah engkau semuanya min abna'il akhirah, dari anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan jadilah kamu dari anak-anak dunia. Anak-anak akhirat, jadi anak-anak orang-orang yang mencintai akhirat, bukan orang yang mencintai dunia, karena ini sesuatu yang akan kita tinggalkan. Kalau enggak kita meninggalkan dia, dia meninggalkan kita. Kita sedang menuju akhirat. Masih kata Sayyidina Ali, fa innal yawma amalun wala hisab, sesungguhnya hari ini itu hari beramal, wala hisab, enggak ada perhitungan di sini. Tugasnya mengamalkan. Hisab, perhitungannya di akhirat. Wa ghadan, sesungguhnya besok, hisabun, besok perhitungan, wala amal, enggak ada amal. Di akhirat kita enggak diperintahkan untuk beramal lagi, tapi cuma akan dihitung, diperiksa amal-amal yang sudah kita lakukan di dunia. Waruya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana jalisan fil masjid, diriwayatkan bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, ada yang Nabi itu jalisan, Nabi duduk dalam satu masjid. Ini masjid mungkin masjid Madinah. Idz dakhala alaihi rajulun abyadul launi, tiba-tiba masuk kepada Nabi oleh seorang laki-laki, abyadul launi, laki-laki yang putih warnanya, hasanus sya'ri, yang bagus rambutnya, alaihi siyabun bidun, yang di atas laki-laki tersebut ada pakaian putih, maksudnya laki-laki tersebut menggunakan pakaian putih. Fasallama ala Nabi,
maka memberi salam ianya laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi salam, maka membalas ianya Nabi kepadanya. Alaihi kepadanya rajul assalam. Nabi menjawab salam laki-laki tersebut. Summa sa'alahu anid dunya. Kemudian bertanya ianya laki-laki kepadanya Nabi anid dunia, tentang dunia. Ini laki-laki datang kepada Nabi bertanya tentang dunia, apa itu dunia? Faqala, maka berkata ianya Nabi, ad-dunya kahilmin naim. Dunia itu seperti mimpinya orang tidur. Mimpi orang tidur. Jadi mimpi, namanya mimpi juga sebentar doang. Itu juga nggak nyata mimpi. Wa ahluha mujazuna wa mu'aqabun, dan bermula penduduknya dunia itu dibalas dan disiksa. Maksudnya begini, dunia itu seperti mimpi. Mestinya kalau mimpi itu nggak ada hitungan. Apapun yang kita lakukan dalam mimpi, apa maksiat, apa kebaikan, nggak ada pahalanya kebaikan. Kemaksiatan pun nggak ada dosanya kalau dalam mimpi. Tapi karena dunia seperti mimpi, di sisi sebentar doang, nggak nyata. Sementara ini kata Nabi, penduduknya dunia dibalasi dan disiksa. Apapun yang kita lakukan harus ada pertanggungjawabannya. Ya. Padahal mestinya kalau seperti orang bermimpi nggak ada hukumnya. Tapi masalahnya dunia ada hukumnya. Faqala, maka berkata ianya laki-laki tersebut, famal akhirah, apa itu akhirat? Faqara'an Nabi, maka membaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ayah. Nabi membaca ayat Quran, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Akhirat itu yaitu satu golongan orang berada dalam surga, satu golongan berada dalam neraka. Artinya di akhirat nggak ada, cuma ada dua tempat. Kalau bukan surga ya neraka, nggak ada tempat ketiga. Faqala, maka berkata ianya laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal jannah, apa itu surga? Nah, ini laki-laki bertanya tentang surga, tapi Nabi tidak menjawab surga itu begini-begini. Tapi justru Nabi menjawab, faqala, maka berkata ianya Nabi, anta trukat dunya li talibi na'imiha abada. Surga itu anta trukat dunya, engkau meninggalkan dunia, li talibi na'imiha, untuk mencari kenikmatannya surga abadan, selama-lama. Ya. Laki-laki itu bertanya tentang surga, tapi Nabi menjawab tentang persiapan yang perlu kita lakukan untuk surga tersebut, yaitu engkau meninggalkan dunia untuk mencari kenikmatannya surga selama-lama. Qala, berkata yang laki-laki, fama khairu hadhil ummah, apa yang terbaik dari ini ummah? Qala, berkata yang Nabi, alladzi ya'malu bi ta'atillahi ta'ala, yang terbaik yaitu orang-orang yang beramal ya dengan taat kepada Allah. Orang yang selalu taat kepada Allah, itulah yang terbaik. Qala, berkata yang laki-laki, fakaifa yakunu fiha rajul, bagaimana? Maka bagaimana adalah dalamnya dunia itu seorang laki-laki. Maksudnya ini, bagaimana seorang laki-laki seharusnya, bagaimana keadaan dia yang semestinya ketika hidup di dunia, apa yang harus dia lakukan? Qala, berkata ya Nabi, musyammiran katalibil kafilah. Jadi keadaan seorang laki-laki yang hidup di dunia mestinya dia menurut Nabi musyammiran, itu yang bersegera, semangat. Musyammiran, bersegera, nggak santai, nggak ada cerita santai. Qatalibil kafilah, kata Nabi, seperti orang yang mencari satu kafilah. Kita berjalan bareng-bareng, satu rombongan mau menuju ke satu tempat, tapi kita ketinggalan sendiri, pasti kita akan sangat buru-buru untuk mengejarnya. Begitulah mestinya kehidupan seseorang dalam dunia. Nah, selalu semangat, buru-buru, bukan buru-buru dalam arti sembrono, bukan. Maksudnya musyammiran ini semangat selesai satu pekerjaan melakukan pekerjaan yang lain, nggak ada santainya. Faiza faragta fansab, bila engkau sudah selesai dari satu pekerjaan, fansab, maka tegaklah lakukan pekerjaan yang lain. Qala, berkata yang laki-laki, fakam al-qararu fiha, berapa lama itu ketetapan? Kam ini kita i'rab mubtada, fakam al-qararu, maka berapa lama itu ketetapan dalamnya dunia? Berapa lama kira-kira orang berada dalam dunia? Qala, berkata ya Nabi, kal mutakhallif anil kafilah, seperti orang yang tertinggal dari kafilah. Sama, orang yang tertinggal dari rombongan nggak mungkin lama-lama dia di situ, takut tersesat. Pasti dia akan sebentar doang, akan segera menyusul kafilahnya. Itulah kehidupan di dunia, sebentar doang. Qala, berkata yang laki-laki, fakam bainad dunya wal akhirah, berapa lama antara dunia dan akhirat? Ya. Qala, berkata ya Nabi,
ghamdatu ainin, sekerdip mata. Ya. Bandingannya di dunia ini cuma sekerdip mata doang. Antara dunia dan akhirat sekerdip mata. Berarti dalam kubur itu walaupun udah ribuan tahun dianggap sekerdip mata. Kenapa dianggap sekerdip mata? Karena perbandingannya akhirat. Akhirat abadan abadi. Jadi dari Nabi Adam sampai sekarang orang masih di dalam kubur menunggu datangnya akhirat. Itu kata Nabi, dibanding dengan kehidupan akhirat masih sekerdip mata. Sebentar doang. Qala, berkata ianya Nabi, fazahabbar rajul, maka atau berkatalah perawi, fazahabbar rajul, maka pergilah laki-laki tersebut tadi. Falam yarahu ahadun, maka tidak melihat akannya oleh seorang pun. Laki-laki itu menghilang. Faqala Rasulullah, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Hadza Jibril atakum yudhidukum fid dunya. Ini adalah Jibril. Yang barusan itu tadi Jibril atakum, beliau datang kepadamu, yudhidukum, pengen membuat zuhud ia akan kamu dalam dunia, supaya kalian zuhud, tidak mencintai dunia. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkatalah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Yu'ta bid dunya yaumal qiyamah ala suratin ajuzin syamta zuraqa anyabuha barizatun la yaraha ahadun illa kariha ru'yata. Yu'ta bid dunya yaumal qiyamah, didatangkan dengan dunia pada hari kiamat ala suratin ajuz, di atas bentuk gambar. Ajuz ini, ajuz kakek boleh, nenek boleh. Ini satu kalimat yang antara laki-laki dan perempuannya nggak ada bedanya. Di sini kita tahu ini maksudnya nenek, karena suratin. Ala suratin ajuz syamtain. Ya, syamtain. Didatangkan dengan dunia pada hari kiamat di atas gambaran seorang nenek syamta. Syamta ini kalau rambut hitam bercampur putih, ya, atau uban lah. Seorang nenek yang beruban, zuraka, bermata biru, anyabuha barizah, yang bermula gigi-gigi taringnya itu muncul keluar. Nenek sihir. Nah, kalau film sinetron ini namanya Ajuz Syamta, ini nenek sihir, mak lampir. Nah, didatangkan dengan dunia pada hari kiamat di atas gambaran seorang nenek yang tua, yang jelek, zuraka, bermata biru, anyabuha, yang tari, yang anyab itu gigi taringnya itu muncul keluar. La yaraha ahadun, tidak melihat akannya nenek tadi oleh seorang pun, illa kariha, kecuali benci ia akan melihatnya, enggak suka. Siapapun yang melihat enggak suka. Fayuqalu lahu, maka dikatakan orang bagi mereka ketika itu, hal ta'rifuna hadhih, apakah kalian tahu akan ini? Kenal enggak kalian apa ini? Fayaqulun, mereka menjawab semuanya, na'udzubillah min hadhihi, kami berlindung kepada Allah dari ini. Nah, artinya jelek banget. Semua mengingkari, enggak ada yang mengenalnya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan bagi mereka, apa dikatakan? Hadhihi dunya allati tafakhartum biha. Ini adalah dunia. Bermula ini itu dunia. Dunia allati tafakhartum, yang kalian saling berbangga dengannya. Wa taqataltum 'alaiha, yang kalian saling membunuh 'alaiha, di atasnya ini dunia. Itulah gambaran dunia yang dulu kalian saling berbangga, saling berbunuhan karena untuk mendapatkannya. Nah, di akhirat semua mengingkarinya. Wa fi kitabil munabbihat, dalam kitab munabbihat. Kitab munabbihat ini kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Munabbihat li isti'dadi liyaumil ma'ad, atau yang syarahannya namanya Nasaihul Ibad. Saya bacakan juga di channel ini. Dalam kitab Munabbihat tertulis, la tuhibbud dunya fa innaha laysat bidaril mu'minin. Janganlah kalian mencintai dunia, karena dunia itu bukan negeri orang beriman. Negeri orang beriman itu akhirat. Kita cinta akhirat. Wala tusahibu syaitan fa innahu laysa birafiqil mu'minin. Janganlah engkau berteman akan setan, karena setan itu tidak ia dengan teman orang beriman. Setan bukan teman orang beriman, tapi setan musuh orang yang beriman. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, kata Allah dalam Quran.
Jadi kita jangan berteman dengan setan, maksudnya jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan selalu mengajak kepada maksiat, kemungkaran. Wala tu'zu ahadan falaisa dzalika bihirfatil mu'min. Janganlah engkau menyakiti siapapun. Ini umum, siapapun nggak boleh disakiti. Falaisa dzalik, tidaklah demikian menyakiti itu bihirfatil mu'minin, itu pekerjaan orang mukmin. Menyakiti itu bukan sifat orang mukmin, bukan pekerjaan orang mukmin. Faya man baina yadayhi ahwalul hisab wasiran. Wahai orang-orang yang di hadapannya, yaman baina yadayhi ahwalul hisab. Wahai man yang sabit di hadapannya siman itu ahwalul hisab, segala kesusahan hisab dan kesusahan sirat. Jadi ahwal ini keadaan yang menyusahkan, keadaan yang memberatkan. Wahai orang-orang yang di hadapan, yang maksudnya beliau memanggil kita semuanya di hadapan kita akan menghadapi hisab, perhitungan Allah, sirat, jembatan. Wa ya qalilal wafa, wahai orang yang sedikit wafa itu setia. Wahai orang yang sedikit sekali kesetiaannya dalam melaksanakan janjinya dengan Allah atau janjinya dengan sesama manusia. Ya kasiral uzri wal inbisat, wahai orang yang banyak alasan, wal inbisat, yang banyak bersenang-senang. Sibuk, kita manusia sibuk mulu, banyak alasan. Kalau ya kasiral uzri, wahai yang banyak alasan, yang banyak bersenang-senang. Wa ya mutakasilan fi ta'ati maulah, wahai orang yang malas dalam taat kepada Tuhannya. Wa fi lazzati hawahu fi nasyatin, wahai orang yang malas dalam taat kepada Tuhannya, dalam kelezatan hawa nafsunya, fi nasyatin, dalam semangat. Malas dalam taat, tapi kalau dalam memenuhi hawa nafsu semangat. Ini beliau memanggil kita. Ya mubarizan maulahu bil ma'asi, wahai orang yang memperlihatkan kepada Tuhannya bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Jadi mubarizan maksudnya melakukan dosa terang-terangan, enggak ngumpet-ngumpet. Mubarizan, wahai orang yang berani memperlihatkan terhadap Tuhannya dengan maksiat. Asrafta fil ifrat, engkau telah terlalu asrafta, engkau sudah terlalu boros, terlalu berlebihan, fil ifrat, dalam kelalaian. Kelalaian kita udah melewati batas. Ya dha'ifan an hamli aswabih, wahai orang yang lemah dari membawa pakaiannya. Ya, beliau memanggil kita lemah, membawa pakaian sendiri aja nggak kuat. Maksudnya ini kalau satu tas, kalau satu lembar mungkin kuat. Kaifa taqwa ala hamlis siyad, bagaimana engkau akan kuat di atas menanggung siyad ini, cambuk. Wahai orang yang membawa pakaiannya saja tidak mampu, bagaimana engkau nanti akan kuat untuk menanggung cambukan, siksa. Farfa yadaika ma'i, maka angkat olehmu akan dua tanganmu bersamaku. Jadi beliau pengarang kitab ini mengajak kita untuk berdoa bersama di akhir majelis ini. Farfa yadaika ma'i, angkatlah dua tanganmu bersamaku. Wakul, katakan olehmu, Ilahi, wahai Tuhanku, bihaqi karmika, dengan hak kemuliaanmu, ista'milna fi jami'it ta'ah, gunakan kami ya Allah dalam semua ketaatan. Ista'milna, kita mohon kepada Allah supaya Allah menggunakan kita, supaya kita bisa melakukan amal taat. Wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda, beri taufik kami ya Allah, lima tuhibbu, bagi apapun yang engkau sukai, bagi apapun yang engkau ridha, fi jami'il awqat, dalam setiap waktu. Ini kita mohon supaya dalam setiap waktu apapun yang kita lakukan, hal yang kita lakukan mesti hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Waghfir lana bijudika ya dzal judi jami'az zallat, ampuni kami ya Allah, bijudika, dengan kedermawananmu, ya dzal judi, wahai yang mempunyai kedermawanan, jami'az zallat, akan semua kesalahan, semua ketergelinciran. Wa aiqidna bijahi Muhammadin, bangunkan kami ya Allah, maksud bangunkan kami, sadarkan kami ya Allah, bijahi Muhammadin, dengan kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sunnatil ghafalah, dari sunnah kelalaian, dari kebiasaan lalai. Karena kita manusia ini lalai udah jadi kebiasaan, udah jadi sunnah. Kita mohon kepada Allah dengan berkahnya Nabi supaya Allah menyadarkan kita. Warzuqna tayaqudha fima baqiya, berikan rezeki kepada kami ya Allah at-tayaqudha, akan kesadaran, fima baqiya, pada ma yang tersisa ya.
Ya, kita mohon kepada Allah waktu yang tersisa, umur yang tersisa sedikit lagi, semoga kita bisa sadar terus. Wa tadzakkura lima qad fata. Beri rezeki kepada kami ya Allah, at-tadzakkura, kita antah kepada tayakuda, akan bisa mengingat lima qad fata bagi ma yang sungguh telah luput ya. Jadi apa yang sudah terlewatkan atau dosa-dosa yang sudah kita kerjakan, kita juga harus mengingatnya sambil menyesalinya. Wasallimna fid daraini, selamatkan kami ya Allah dalam dua negeri, min jami'il afat, dari semua penyakit, dari semua bahaya. Amin 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 walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ini selesai khatimah majelis pertama. Kitab ini semuanya berisi 40 hadis, kita baru selesai 1 hadis. Semoga Allah memberikan kita umur panjang, bisa mengkhatamkan kitab ini. Walhamdulillah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.